Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian di pekan yang lalu, nuwasil fi al-usbu' al-madi, tentang shaumut tatawwu', puasa yang disunnahkan, puasa-puasa yang disunnahkan. Yang dimaksud dengan tatawwu' itu adalah at-taqarrub ilallahi ta'ala bima laisa bifardin minal ibadati. Yang dimaksud dengan puasa tatawwu' atau puasa sunnah itu adalah puasa yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan bima laisa bifardin, yang bukan wajib, yang bukan dihukumi wajib. Para ulama di sini mengumpulkan beberapa puasa yang tatawwu', puasa sunnah. Yang pertama adalah saumu yaumin wa iftaru yaumin, puasa sehari dan berbuka sehari, sehari puasa sehari berbuka. Afdalu saumit tatawwu'i siyamu yaumin, dan ini merupakan puasa yang paling utama. Puasa yang paling utama yaitu puasa sehari, puasa tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari Muslim, afdalus siyami saumu Daud, puasa yang paling afdal, yang paling utama adalah puasa Daud. Kana yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, dan berbuka sehari. Ini yang pertama. Ya, kalau dijalanin semua banyak sebenarnya puasa-puasa ya. Mendekatkan sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain puasa wajib yang kemarin sudah kita lakukan. Yang kedua adalah saumu salasati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulannya. Wal afdalu antakuna al ayyamul bid ay ayyamul layalil bid, yaitu pada pertengahan bulan, ya, bulannya bulan Hijriyah. Wa hiya salisa asyar wal rabi'a asyar wal khamisa asyar, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 di bulan Hijriyah. Muharram, Safar, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Rajab, Sa'ban, dan seterusnya di pertengahan, kecuali bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah wajib. Wa summiyat baydhan atau baydhan, ya, atau baydhan ini bacanya, bid takutnya telur ya. Putih ini dinamakan ayyamul bid, ini adalah lib yidadiha, karena memang putih. Lailan, pada malam hari, terang bil qamari, terang karena bulan ya, bulannya benar-benar bulan purnama, itu tanggal 15, sehingga disunnahkan untuk berpuasa. Wa ajruha kasaumid dahri, dan ganjarannya itu kalau mau tahu adalah saumid dahri, seperti puasa setahun. Kalau terus mudawamah, mendawamkan puasa apa, puasa tanggal 13, 14, 15 ini. Dalilnya adalah dari Abu Dzar Al-Ghifari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sumta minas syahri salasata ayyamin, kalau kamu pengen puasa di bulan ya, bulan itu ya, atau bulan Islam, salasata ayyam, 3 hari, fasum salisa asyrata, maka puasa di tanggal 13, tanggal 14, wa rabi'a asyrah wa khamisa asyrah. Nah, ini puasa yang disebut dengan 3 hari di pertengahan bulan. Kemudian yang ketiga adalah saumu yaumai
al-isnain wal khamis min kulli usbu. Banyak juga kalau kita kerjakan ini, apalagi kalau setiap hari puasa, setiap hari tidak puasa. Nanti ada bagiannya bagaimana kalau bentrok antara puasa, ya. Puasa Daud bentrok juga, misalnya puasanya hari Senin, ia puasa Daud juga, puasa Senin Kemis juga, puasa Ayyamul Bid juga. Nah, gimana hukumnya? Nah, ini juga nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana menggabungkan puasa-puasa sunnah, apakah boleh atau tidak? Nah, nanti akan dibahas, insyaallah. Nah, ini yang ketiga adalah puasa di hari Senin atau hari Kamis setiap minggu, ya. Kalau pengen kita dawamkan ini, liqauli Usamah bin Zaid, ini sunnah juga karena ada perkataan dari sahabat Usamah bin Zaid, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal isnain wal khamis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Fasu'ila an zalik, ditanya tentang itu, faqala inna a'malan nasi tu'radu yaumal isnain wa yaumal khamis wa ahabbu ay yu'radu amali wa ana shaimun. Bahwasanya amal-amalan manusia itu diangkatnya, atau di bahasa catatan-catatan, ya, diangkatnya itu adalah di hari Senin dan hari Kamis. Maka saya ingin ketika diangkat amalan-amalan kita itu, wa ana shaimun, saya sedang berpuasa. Baik, jadinya enak. Ketika catat nih amalan-amalan kita, ya, amalan-amalan raqib atib ini dicatat, amalan-amalan baik, amalan buruk. Nah, itu di hari Senin dan hari Kamis. Maka ketika diangkat itu catatan amalan itu, maka kita dalam keadaan puasa. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian yang keempat adalah saumu sittati ayyamin min Syawal, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Walau mutafarriqatan, walaupun dia berpisah-pisah. Nanti ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan apakah dia langsung tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 itu, tanggal 6, tanggal 7 berarti. Karena satunya kan nggak boleh puasa karena hari Id. Sampai tanggal 7 Syawal langsung, atau tidak, ya. Atau tidak. Nah, tapi di sini pengarangnya al-afdalu, yang lebih baik adalah langsung, dan langsung yang lebih baik menurut pengarang ini. Faman somaha ba'da an soma Ramadan fa ka'annama somad dahra, seperti ia puasa setahun juga. Dalilnya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini, man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, summa atsba'ahu, kemudian diikuti. Nah, ini pemahaman dari atsba'a ini, apakah langsung tanggal 2, tanggal 3, atau boleh mutafarriqah, boleh berbeda-beda, yang penting di bulan Syawal. Min Syawal sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, fadzaka siyamud dahr, maka seperti puasa setahun. Rawahul jamaah, hadis riwayat jamaah semuanya, illal Bukhari, kecuali Imam Bukhari, ya, Muslim, Abu Daud dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah saumu yaumi Arafah. Ini juga banyak sekali, ada hari raya Arafah, ini bentar lagi nanti. Wa huwa tasi Dzulhijjah li ghairil hajj, puasa 9 bulan Zulhijjah li ghairil hajj, bagi yang tidak pergi haji. Karena ada hadis riwayat Muslim, siyamu yaumi Arafah, bahwasanya puasa di bulan Arafah itu, puasa di bulan haji, ya, di hari Arafah itu annahu yukaffirus sanata allati qablahu, akan mengampuni atau menghancurkan dosa-dosa setahun sebelumnya, wassanat allati ba'dahu, dan setahun setelahnya. Nah, setahun setelahnya. Ini puasa di hari Arafah. Sedangkan larangan buat yang pergi haji di Arafah, ya, karena memang di hari Arafah ya mereka sedang wukuf begitu. Di hadis Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah bi Arafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hari Arafah ketika dia ada di tanah Arafah, di sana begitu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka buat yang tidak haji, ini benar-benar dapat fadilah itu, fadilah sunnah puasa Arafah.
Lalu ada istilah sekarang puasa tarawiyah, puasa tanggal 8. Ada apa tidak? Nah, ini berdasarkan yang keenam ini. Puasa yang keenam itu adalah puasa di awal-awal bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 ini disunnahkan untuk memperbanyak puasa, termasuk tanggal 8 ini ya. Termasuk tanggal 8 ya. Ya, di mamin amalin itu di hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, walal jihad, walaupun jihad, wahai Rasulullah SAW, walal jihad. Nah, yaitu orang yang senantiasa mengisi waktu-waktunya beramal baik itu di tanggal 1 sampai dengan di awal-awal bulan Zulhijjah itu, kecuali kalau dia berjihad langsung berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati di medan perang. Nah, itu memang luar biasa itu ininya fadilahnya. Nah, ini salah satunya itu adalah hadis tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah shaumu tasu'a wa asyura, puasa di hari ke-9 dan ke-10 di bulan Muharram. Wa humat tasi wal asir min syahril Muharram, tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Wa yusannul jam'u bainahuma, dan memang nanti bagaimana kalau dia menyendiri puasanya di tanggal 10 saja. Yang pertama memang kita lihat hadisnya di hadis Ibnu Abbas. Kata Nabi Muhammad SAW ini, memang Nabi Muhammad SAW itu tidak puasa 2 hari begitu, tanggal 9 dan tanggal 10, karena langsung ucapannya la in baqitu ila qabilin, kalau seandainya saya masih hidup di tahun yang akan datang. Kan pertama kan hadis pertama ini sebelumnya Ibnu Abbas, yang ketika qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang Yahudi tasumu asyura, dia puasa di bulan di tanggal 10 nih, bulan Muharram, biasa puasa orang Yahudi. Faqala ma haza, apa ini? Hari apa nih kok bisa Yahudi bisa puasa nih? Qalu yaumun salihun najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwwihim. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Kemudian fasomahu Musa, Nabi Musa ikut puasa, artinya Nabi Musa puasa pada hari tersebut, tanggal 10 itu bulan Muharram, sehingga orang Yahudi puasa juga. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak, sehingga fasomahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi, memerintahkan untuk berpuasa di tanggal 10, di tanggal 10. Nah, kemudian di hadis berikutnya baru ada tambahannya di hadis Ibnu Abbas. Di hadis Ibnu Abbas ini la in baqitu ila qabilin, kalau seandainya untuk tidak sama satu hari seperti orang Yahudi, la in baqitu, kalau seandainya saya masih hidup di tahun akan datang, kan ini kan puasa tahunan ya. Muharram saja saya akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10, supaya tidak sama puasanya dengan orang-orang Yahudi yang tanggal 10 saja. Karena orang Yahudi puasanya tanggal 10 saja. Tapi kata Rasulullah SAW, supaya kalau saya masih hidup nanti di tahun yang akan datang ya, maka saya akan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu bagaimana kalau misalnya tanggal 9-nya nggak puasa, tanggal 10-nya puasa? Kan tinggal sendiri itu ya. Nah, kemudian sunnah inda Syafi'iyah ayyasum mahul hadiyata ashar. Maka disunnahkan pula untuk supaya tidak sendiri itu puasa di tanggal 11, di tanggal 11 bulan Muharram. Ini di dalam kitabnya Imam Syafi'i, Nass Syafi'i fil di kitab Al-Umnya, di kitab Al-Umnya. Wa zakar al-Hanabilah pun sama, Imam Ahmad bin Hambal berkata demikian. Tapi wala yukrahu indal jumhuri ghairul Hanafiyah ifradul asir bisawm. Memang tidak memakruhkan menurut jumhur itu, selain mazhabnya Imam Abu Hanifah, puasa sendirian di tanggal 10. Tanggal 10 aja puasanya.
Memang tidak dimakruhkan kecuali mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan harus dicantolin itu 29 tanggal 10 dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa ada tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Asalnya dari tanggal 10 dulu. Asalnya dari tanggal 10 dulu. Kemudian ya, tanggal 10 karena takut menyamai puasanya orang Yahudi, maka tambah tanggal 9. Tapi Rasulullah belum melaksanakan, baru ucapan. Kalau seandainya saya masih hidup di tahun yang akan datang, saya akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 supaya tidak sama dengan orang Yahudi, begitu. Nah, kemudian para ulama berijtihad. Nah, kalau tanggal 9-nya nggak puasa bagaimana gitu kan? Maka masih ada peluang di tanggal 11. Supaya tidak apa? Supaya tidak terkena menyamakan puasanya dengan orang Yahudi. Nah, itu yang dijadikan dasar oleh para ulama. Kemudian yang ke-8 adalah siyamul ashuril hurum. Puasa di bulan-bulan haram, memperbanyak puasa di bulan haram, yaitu wahia arba, yaitu ada 4 bulan ini. Salasah mutawaliyah, ada 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Ya, itu yang saling berkaitan ya. Bulannya ini nyambung. Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian wahid munfarid, kemudian yang satu wa huwa Rajab, bulan Rajab. Nah, ini disunnahkan untuk memperbanyak puasa ya, puasa Rajab. Makanya ada istilah puasa Rajab, ada istilah-istilah tersebut. Nah, ini walaupun memang ada sebagian ulama di sini di kalangan Hanabilah mengatakan puasa yang dimaksud adalah puasa-puasa yang telah ada seperti puasa Daud, puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Kemudian yang ke-9 adalah saumu Sa'ban, puasa Sa'ban ya. Ini juga ada di dalam hadis Ummi Salamah ya. Ummi Salamah di riwayat Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu minas sunnati sahran tamman illa Sa'ban yasilu bihi Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak ya, aksar, yasumu aksar min Sa'ban. Kalau pengen dilihat itu paling banyak ya, selain di bulan Ramadan, kan Ramadan memang wajib, pasti sebulan penuh. Tapi lihat di bulan Sa'ban, aksar, lebih banyak berpuasa ditimbang bulan-bulan yang lain. Bulan Rajab, bulan yang lain, bulan Muharram, bulan yang lain itu lebih banyak bulan Sa'ban. Fa innahu kana yasumu kullu. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa semuanya. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak diperkenankan untuk berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Sa'ban semuanya. Karena ada hadis Nabi ini di yang lain di riwayat Imam Baihaqi ini ya, dan Imam Ibnu Majah ini, idzan intasafa Sa'ban fala tasumu, maka apabila Sa'ban itu sudah mencapai lebih dari setengahnya, maka jangan sampai berpuasa. Ya, mungkin takut menyamai puasa Ramadan. Ya, kalau di sini pendapatnya pengarang Wahbah Zuhaili ini aksar saja, lebih memperbanyak puasa di bulan Ramadan, tidak sampai full penuh. Tidak sampai full penuh. Lalu bagaimana ada istilah puasa nisfu Sa'ban ya? Puasa nisfu Sa'ban ya kan adanya di tengah-tengah. Ya pasti tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Ya, itu aja masukin ke situ hadisnya. Hadis di pertengahan bulan Sa'ban memang disunnahkan untuk berpuasa di bulan Sa'ban. Pertengahannya kan termasuk itu. Termasuk hadis yang pertengahan bulan Zulhijjah kan kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Puasa tanggal 13, tanggal 14 itu kan pertengahan, tanggal 15. Nah, ini puasa-puasa yang yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan puasa yang diwajibkan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama membagi puasa memang menjadi beberapa definisi di sini. Qala al-Hanafiyatu, Imam Abu Hanifah membagi menjadi 3. Ada masnun, mandub, nafal. Ya, masnun itu yang tingkat yang paling atas, tapi nggak wajib, tapi paling atas. Sunnahnya sunnah muakkadah, tapi istilahnya masnun. Kemudian ada yang pertengahan, mandub. Kemudian ada yang naflun, istilahnya sunnah biasa. Biasanya didefinisikan seperti ini Imam Abu Hanifah ya, karena kalau masnun itu Rasulullah nggak pernah ketinggalan.
selama hidupnya puasanya itu terus, nggak pernah ketinggalan. Ini masnun kategorinya. Mandub itu kadang-kadang ketinggalan, kadang-kadang puasa banyak puasanya, tapi nafal itu adalah puasa kadang juga tidak. Ini pembagian Imam Abu Hanifah, pembagian Imam Abu Hanifah. Kemudian ya ada Imam Malik, ya sama sebenarnya, hampir sama, 3 juga, cuman beda istilah saja. Sunnatun, mustahabun, nafilatun. Nah, kalau tadi masnun, mandub, nafal, kalau Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Malik, sunnah yang paling tinggi itu, mustahab nah yang tengah-tengah, nafilah yang bawah. Artinya kalau sunnah itu berarti Rasulullah nggak pernah meninggalkan walaupun sunnah. Yang mustahab pertengahan, nafilah kemudian yang paling bawah itu. Nah, Imam Syafi'i cuma ada 2. Imam Syafi'i ya, membaginya menjadi 2. Qismun la yatakarrar wa qismun yatakarrar. Ya. Puasa yang tidak berulang-ulang dan puasa yang berulang-ulang. Ini ada 3 ini. Yang pertama adalah ma yatakarrar bi takarrur as-sinin. Puasa yang selalu terus menerus dia setiap tahunnya ya. Ada puasa Arafah, pasti tahun besok ada lagi Arafah. Puasa Asyura ada lagi, kemudian puasa 10 Zulhijjah di awal-awal bulan Zulhijjah ada lagi. Kemudian ada juga yang terus menerus di sebulan itu, seperti Ayyamul Bid itu. Tanggal 13, 14, 15 bulan depan ada lagi. Jadi ada yang perputarannya setahun, ada yang perputarannya sebulan, ada yang perputarannya itu ma yatakarrar bi takarril al-asabi. Perputarannya mingguan ya, seperti Senin Kamis, setiap minggu Senin Kamis. Ya. Ada juga yang harian ya, seperti ya, puasa Daud ya. Puasa Daud yang sehari puasa, sehari juga tidak. Ya tidak. Nah, ini artinya pembagian Imam Syafi'i, pembagiannya seperti itu. Pembagian daripada Imam Syafi'i. Kemudian yang tema berikutnya adalah hal yalzam at-tatawwu bisuru'i fihi. Apakah harus kalau dia sudah puasa sunnah di pagi hari dia sudah puasa, kemudian dia harus nggak boleh batalin sampai dengan maghrib gitu. Boleh nggak dia batalin? Kalau puasa wajib kan nggak boleh batalin. Kalau puasa wajib ya, kalau puasa wajib, puasa Ramadan dia batalin di siang hari, nggak boleh, hukumnya nggak boleh. Karena wajib puasanya bisa dosa. Nanti kalau puasa sunnah bagaimana? Kalau misalnya puasa Senin Kemis, tiba-tiba hari Senin kita lagi puasa, tiba-tiba ada tamu datang di siang hari, sediain kopi dan lain sebagainya begitu, hidangan-hidangan. Nah, kita ikut makan atau tidak? Nah, di sini para ulama menjadi 2 nazariyatan. Ada 2 pendapat di sini. Al-ula lil Hanafiyah wal Malikiyah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pendapatnya, wasaniyah lisyafi'iyah wal Hanabilah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Di pendapat yang pertama, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, man dakhala fi shaumit tatawwu'i lazimahu itsmamuhu. Kalau dia sudah mulai dia puasa ya, di pagi harinya Senin Kemis, maka wajib hukumnya dia terus sampai dengan itsmam itu, sampai dengan nyempurnain, sampai dengan istilahnya maghrib ya. Fa'in absadahu, kalau dia berusaha untuk merusaknya di siang hari, misalnya dia di siang hari ada tamu nih, bagaimana menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik? Qadahu wujuban, maka dia wajib mengkodoknya. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi ya udah, saya lagi puasa, nah, begitu ya udah terusin puasanya, dia nggak boleh makan sampai dengan maghrib. Kalau misalnya dia mau batalin, nah silakan batalin, tapi konsekuensinya adalah wajib mengkodok di hari yang lain. Di hari yang lain, tentu Senin lagi, tapi niatnya adalah kodok terhadap Senin yang sebelumnya itu. Ini pendapat yang pertama. Apa dalilnya? Ya dalilnya pemahaman daripada ayat Al-Quran. Wala tubtilu a'malakum. Janganlah kamu membatalkan aktivitas ibadah kamu, amal kalian. Nah, ini yang ditafsirkan oleh mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i ya, dan Imam Ahmad bin Hambal, man dakhala fi tatawu'in, kalau misalnya ia berpuasa di tatawu ya, artinya di bulan puasa ini, di bulan puasanya sunnah puasanya, apapun ya bentuknya,
fala yalzimuhu itsmamuhu, maka tidak wajib baginya menyempurnakannya sampai sore hari. Walahu qat'uhu, dan dia boleh berhentiin di siang hari. Saya nggak puasa nih, nggak kuat ngelihatnya makanan, udahlah saya makan aja. Kalau ada tamu, udahlah saya puasa, batalin aja lah. Nah, itu ada yang begitu. Wala qadha alai, nggak ada qadha lagi. Ini berbeda dengan tadi pendapat yang pertama. Ini pendapatnya mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Apa dalilnya? Ini dalilnya di hadis riwayat Imam Ahmad. As-shaimul mutatawwi'u, kata Rasulullah SAW, amiru nafsihi. Puasa sunnah itu yang memerintahkan dirinya. Insya'a soma, kalau dia pengen puasa. Wa insya'a aftara, kalau dia nggak pengen ya buka udah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi nggak perlu ada kodo-kodoan. Kalau dia puasa sunnah pengen mutusin di siang hari. Kemudian di sini rajih menurut pengarang ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Nggak perlu dia membuka, nggak perlu dia nggak perlu dia maksa-maksain harus sampai dengan maghrib, karena serah dia. Berarti kalau dia batalin yang nggak dapat pahala puasa sunnah, berarti nggak dapat pahala puasa sunnah. Nah, ini terkait dengan tersebut. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke masalah kaifiyat isbat hilal, bagaimana menetapkan hilal di bulan Ramadan dan lain-lainnya, wa ikhtilafi al-matali, dan bagaimana perbedaan kasus terkait dengan matla' bulan-bulan yang berbeda satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Tafadhol, silakan terkait dengan puasa sunnah. Hal indakum, ada as'ilah, ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Sebelum kita lanjut ke masalah berikutnya. Iya, Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tarawih itu sebenarnya dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah ya. Zulhijjah Sampai tanggal 8 itu. Jadi bukan tanggal 8 saja ya. Oh, itu terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan-amalan taqarrub ilallah. Jadi bukan hanya puasa saja, bersedekah, kemudian apalagi sholat, ya pokoknya yang amalan-amalan sunnah lainnya, termasuk ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan itu adalah puasa 10 bulan Zulhijjah, awal-awal itu ya, 10 bulan Hijjah. Adapun yang tarwiyah itu memang ada hadis yang lain, tapi memang menurut sebagian ulama dan sebagian yang lain berbeda pendapat terkait dengan masalah hadis tarwiyah. Tapi kalau saya pribadi, kalau dimasukkan ke hadis umum tadi ya, yang kita diperintahkan untuk memperbanyak amal termasuk puasa, ya tanggal 8 itu tarwiyah itu termasuk juga begitu. Jadi bukan hanya puasa saja di tanggal 1, tanggal 2, apa saja, berbuat baik, bersedekah, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di awal Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah itu. Jadi tidak harus yang umum yang biasa saya pahami kan Tanggal 8. ya, selain saya tanggal 9 aja, terus kan tanggal 8 tadi itu 8 aja, saya tanggal 8 aja ya gitu. Kalau mau tanggal 8 puasa ya tidak masalah menurut saya gitu ya. Wallahu alam kalau yang pendapat yang lain ya, karena berdasarkan hadis umum tadi. Kalaupun memang ada hadis puasa tarwiyah ya, yang kita dapatkan di beberapa literatur para ulama ya, tapi memang kalau pengen dikuatkan itu hadis yang sahih tadi, yang riwayat Bukhari Muslim itu terkait dengan tanggal 1 sampai tanggal 8. Kalaupun kita puasa tanggal 8 saja tarwiyah, ya itu termasuk berbuat amal soleh juga. Berbuat amal soleh termasuk puasa di tanggal 8. Kalau yang pengen ininya ya tanggal 9 ya kita puasa, yang jelas itu ya tanggal 9 puasa Arafah. Tanggal 8 ini kan memang para ulama, apakah ada puasa tarwiyah? Kan istilahnya itu, apakah ada puasa tarwiyah? Nah, di sana
kitab-kitabnya itu ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan tersebut. Tapi itu kan istilah penamaan saja. Nah, kalau pengen dicari-cari hadisnya, ya itu pakai hadis umum tadi, kita diperintahkan untuk puasa di awal-awal bulan Zulhijjah. Dan tanggal 8 termasuk awal-awal bulan Zulhijjah. Tapi kalau yang pengen ini ya tanggal 9 itu, tanggal 9 Arafah ya. Tanggal 9 Arafah. Biasa tanggal 8 puasa. Nggak apa-apa, tanggal 8 puasa itu tidak masalah juga. Dengan hadis yang umum tadi, kita diperintahkan untuk berpuasa. Atau menggunakan pendapat yang mengatakan adanya puasa tarwiyah. Tapi nanti dilihat hadisnya, kalau di sini di kitab Wahbah Zuhaili tidak ada yang mengatakan yaumut tarwiyah, tapi mungkin di hadis-hadis yang lain, di kitab-kitab yang lain. Silakan, ada lagi, tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terkait dengan puasa Ramadan. Kalau misalnya sah atau tidak jika saat malam hari kita belum sempat niat untuk puasa Ramadan. Oh iya. Dan berkaitan dengan puasa yang niatnya itu diringkas 1 bulan buat ke depan. Itu. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Nah ini depan ini ada judulnya tentang masalah niat di malam hari ya. Di bagian masalah syarat sahnya puasa adalah niat. Nah itu nanti masuk ke dalam bahasan itu. Apakah harus niat di malam hari atau tidak? Nah di sini nanti ada di depan. Secara ada di depan di sini ya. Masalah niat di niat di malam hari. Ini judulnya. Nah sebenarnya puasanya nanti ya, bahasanya, tapi nggak apa-apa dibahas sekarang nih. Namanya disebut tabyitun niyah. Tabyit an-niyah, niat di malam hari, apakah harus atau tidak? Nah, ini ada hadis Nabi Muhammad SAW di riwayat Bukhari Muslim. Man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat di malam harinya berpuasa qabla tulu'il fajri, sebelum fajar muncul itu subuh azan, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah ini hadis terkait dengan di malam hari mesti niat. Kemudian nanti ada hadis lain. Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari sholatnya subuh belum makan, kemudian dia bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makanan atau ada sesuatu untuk dimakan pada pagi hari ini? Kata Aisyah, tidak ada. Maka Nabi Muhammad SAW, ya sudah, hari ini saya puasa saja. Ini puasa sunnah. Nah, hari ini saya puasa saja. Ya karena kan Nabi tadinya kan pengen makan kan, kemudian akhirnya pengen ya udah puasa sunnah saja saya karena nggak ada makanan di pagi hari. Nah ini menandakan tadi kan kita mesti di malam hari mesti niat. Ya kan, hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua adalah Nabi tadi nggak perlu niat ketika kita sudah walaupun di subuh hari itu kita udah saya pengen puasa. Nah di sini para ulama di Syafi'iyah saja dulu ya, yustaratu, ini Syafi'iyah dulu yang mungkin nanti lebih lengkapnya nanti di pertemuan akan datang. Yustaratu li fardis saumin Ramadan, disyaratkan kalau puasa wajib seperti bulan Ramadan itu tabyitun niyati lailan, mesti niat di malam hari. Nah ini pendapat Syafi'iyah, mesti di malam hari harus niat besok saya puasa. Makanya biasanya tarawih tuh diingetin kan, apalagi bareng-bareng biasanya itu ya, diingetin nawa itu saya niat puasa esok hari. Itu karena apa? Karena Syafi'iyah wajib hukumnya, syaratnya malam-malam harus niat kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah tidak boleh. Kalau puasa sunnah adalah ya sah puasa sunnah tanpa niat, tapi harus niat sebelum zawal, sebelum matahari condong ke arah barat. Kalau masih pagi belum makan, ya udah saya puasa aja. Nah itu masih boleh. Karena tadi yang Aisyah tadi, qala li Aisyah, Nabi berkata kepada Aisyah tadi. Jadi kalau tadi pertanyaannya, jawabannya kalau ini Syafi'iyah saja dulu ya, wajib malam-malam itu harus niat. Kalau puasa berarti malamnya harus niat. Kalau puasa berarti malamnya harus niat. Itu kalau Syafi'iyah. Itu paham kira-kira?
Meringkas itu pendapatnya Imam Malik. Ini makanya di pendapat Imam Malik, bolehkah dia meringkas sampai sebulan penuh? Nih pendapatnya Imam Malik. Ya juzu, boleh meringkas menjadi sebulan penuh niat kita berpuasa untuk kalau misalnya kita berjaga-jaga lupa, kalau misalnya malam hari kecapean tidur tahu-tahu nggak niat gitu. Maka Imam Malik menawarkan solusi untuk niat sebulan penuh untuk mengcover niat yang malam-malam itu. Tapi ini mazhabnya mazhab Malik, mazhabnya Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i itu setiap malam harus niat terus, setiap malam harus niat. Ya. Kan ada lagi sebelum kita lanjutin di masalah berikutnya tentang masalah hilal ya. Ini tadi niat masih jauh tadi sebenarnya masuk ke syarat sahnya. Tapi nanti akan ulas kembali dengan lebih detail insyaallah. Tapi yang selanjutnya adalah terkait dengan hilal ya, terkait dengan hilal. Yang pertama adalah mata yajibus shaum. Kapan itu wajib puasa? Yang pertama ada 3. Wajib puasa itu karena nazar. Kalau kita bernazar maka wajib puasa. Kemudian karena kafarot. Yang kedua, kalau kita terkena denda ya, terkena misalnya kita bermaksiat apapun begitu, kemudian ada kafarotnya puasa, maka dia wajib juga bayar puasa. Dan yang ketiga adalah suhud juz'im min syahri Ramadan. Ketika ada seseorang atau ada yang melihat ya, hilal di bulan Ramadan. Ini yang menjadi kenapa wajib berpuasa. Maka di dalam Al-Qur'an gitu ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini. Barang siapa yang sudah melihat ya, masuk di bulan Ramadan, berarti kan masuk dengan cara apa? Melihat hilal, maka wajib hukumnya berpuasa. Maka di sini wayajibu saumu Ramadan, maka wajib hukumnya puasa Ramadan imma biru'yati hilalihi. Yang pertama adalah dengan melihat hilal, bisa iza kanatis sama'u sahwan, kalau langit itu cerah, au bi ikmali Sya'ban salasina yauman, kalau misalnya ia tidak cerah langitnya, iza wajada ghayyim au gubar, kalau nggak cerah langitnya, awan semua itu di mana di atas itu di langit awan semua, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, ini pemahamannya seperti itu. Tadi dari dalil Al-Qur'an faman syahida minkumus syahra falyasum, kemudian di hadisnya sumu liru'yati, puasalah ya, liru'yati ketika melihat hilal, wa aftiru, dan ketika selesai ini bulan puasa dan pengen lebaran pun lihat hilal juga. Fa in ghumma alaikum, kalau enggak kelihatan, fa akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakannya Sya'ban itu menjadi salasin 30 hari. Nah, di sini baru kaifiyat bagaimana caranya para ulama 4 mazhab ini isbat menetapkan hilal Ramadan wa hilal Syawal, hilal Ramadan dan hilal Syawal. Yang pertama ada 3 metode, 3 cara melihatnya. Ini melihat dulu ya, melihat bukan hisab nih. Nah, hisab di bawah lagi nanti. Kita masih melihat dulu, melihat hilal. Ada 3. Yang pertama adalah ru'yatu jam'in azim, melihat dengan orangnya banyak. Orangnya banyak, bukan hanya 1 orang, tapi banyak orangnya, lebih dari 3. Ada hilal tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melihat muslimain adilain. Yang melihat cuma 2 orang doang muslim, tapi adil. Jadi yang tadi banyak, yang kedua ini 2 orang. Dan yang ketiga adalah ru'yah rajul adil wahid. Melihatnya hilal itu cuma 1 orang, tapi orangnya itu adil, orangnya bagus, soleh, 1 orang. Nah ini nanti terjadi kesepakatan dan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, sekarang Imam Abu Hanifah terlebih dahulu. Bagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan? Fa ammal Hanafiyatu, Imam Abu Hanifah mengatakan mazhabnya faqalu iza kanatis sama'u sahwan, kalau seandainya langitnya itu cerah, fala budda min ru'yati jam'in azim li isbati Ramadan, maka mesti yang pertama itu mesti orang banyak melihat.
Di sini melihat hilal tuh pakai teropong. Oh di sana juga hilal. Nah, begitu. Hilal. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau dia langitnya cerah itu harus banyak orang. Kalau 2, kalau 1, nah ini enggak. Jadi dia harus banyak orangnya. Harus banyak ya. Dan juga harus mengucapkan tadi asyhadu dan lain sebagainya. Asyhadu dan lain sebagainya. Nah. Wa amma iza lam takunus sama sahwan bisababi ghayyim au gubar. Nah, bisababi ghayyim au gubar. Kalau misalnya seandainya itu langitnya itu tidak cerah ya. Bisababi ghayyim seperti sebabnya adalah langitnya tadi berawan dan lain sebagainya, maka baru kalau dia tidak melihat sama sekali ya, maka disempurnakan 30 hari tadi. Tapi kalau dia melihat walaupun itu cuacanya adalah cuaca mendung, tapi ada yang melihat, mungkin di sebelah sininya mendung, tapi sebelah sini kelihatan, itu baru boleh satu orang. Boleh 1 orang atau dua orang. Bisa hadati muslimin wahidin adlin akilin balighin. Dia harus muslim, adil, akil, baligh. Dia harus akil, baligh. Nah itu. Jadi kalau dalam keadaan cerah itu nggak boleh 1 orang, dia harus banyak. Tapi kalau dalam keadaan mendung, itu baru boleh. Tapi kalau nggak ada kelihatan sama sekali, itu dia berarti masuk ke menyempurnakan 30 hari. Nah ini metode Imam Abu Hanifah. Sedangkan metode Imam Malik ini ada 3 metodenya. Yang pertama adalah banyak melihat. Kalau misalnya tadi sama seperti Imam Abu Hanifah, kalau misalnya langitnya itu adalah cerah, langitnya cerah. Dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini wala yustaratu ayyakunu dzukuran ahraran adulan. Dia tidak dipersyaratkan laki-laki merdeka semua dan lain sebagainya. Pokoknya banyak laki-laki perempuan yang penting banyak melihat, dia udah termasuk. Kemudian yang kedua adalah kalau melihat 2 orang. Kalau melihat dia dua orang. Jadi kalau goyim itu melihat 2 orang, maka dia baru bisa menentukan adanya hilal. Kalau misalnya 1 orang melihatnya 1 orang, maka tidak ada kesempatan dia untuk mengaku bahwasanya dia melihat hilal. Jadi nggak ada kesempatan, dia minimal 2 itu. Jadi yang pertama banyak melihat, kemudian yang kedua adalah 2 orang saja. Kalau 1 orang dia tidak. Jadi kalau 1 orang dia melihat, mazhab Imam Malik lebih baik disempurnakan ke 30 hari. Nah, kalau Imam Syafi'i, ini yang banyak di mana di Indonesia ini, tasbutu ru'yatul hilal li Ramadan. Ru'yat hilal Ramadan itu enggak perlu banyak-banyak, 1 orang cukup. Mau langitnya cerah, mau langitnya mendung, yang penting dia adil. Dia dapat dipercaya musliman balighon akilan, cukup 1 orang. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ro'a hilal. Ibnu Umar melihat hilal. Fa akhbara Rasulullah SAW, menghabarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian fasomahu, kemudian Rasulullah SAW berpuasa. Kalau sudah, karena Ibnu Umar melihat hilal. Wa amaron nas bisyamihi, dan manusia juga para sahabat lainnya diperintahkan oleh Rasulullah melihat ketika Ibnu Umar melihat hilal, diperintahkan untuk berpuasa juga. Padahal Ibnu Umar doang sendirian yang melihat hilal. Juga Ibnu Abbas juga sama. Ketika Arabiyun, ada orang Arab Badu yang datang pada Rasulullah, saya melihat hilal. Kamu bersaksi tidak Tuhan selain Allah? Iya. Maka ya Bilal azinil pinnas falyasumu godan. Sudah wahai Bilal, besok kita berpuasa. Nah ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Enggak ada yang namanya banyak-banyak, cukup 1 orang, yang penting dia kelihatan hilalnya, melihat, mau dia dalam keadaan dalam keadaan terang atau dalam keadaan gumma, dalam keadaan mendung, tapi kelihatan hilalnya. Kan ada juga yang kelihatan, maka dia tetap bisa diterima itu kesaksian 1 orang. Berbeda dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi yang mensyaratkan banyak itu. Kalau terang-terang mensyaratkan banyak. Nah, Imam Ahmad bin Hambal pun sama dengan Imam Syafi'i. Dia yakbal, diterima isbat hilal walaupun dia cuma 1 orang. Qaulun mukallaf
adlun wahid zahiran wa batinan. Yang penting dia adil, satu orang pun sama seperti mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, ini metode-metode yang dilakukan oleh para ulama terkait dengan kesaksian melihat hilal. Ya udah, kalau misalnya ada yang lihat, udah dia orangnya soleh, nah udah berarti dia sudah berpuasa. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, nanti akan dibahas terkait dengan ikhtilaful matoli, ya, bagaimana satu daerah dengan daerah yang lain yang berbeda-beda hilalnya atau matoliknya, tempat-tempat hilalnya itu bagaimana caranya, bagaimana para ulama menanggapinya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, silakan kalau ada yang diskusi, tafadhol silakan terkait dengan tema ini. Tafadhol silakan. Makanya ramai kalau di awal-awal Ramadan itu lihat hilal gitu kan. Lihat hilal dan lain sebagainya. Ini karena memang ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Ya Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada kemarin sudah kayaknya ya, yang haram ya apa belum ya saya? Ya, haram kayaknya sudah itu. Haram itu puasa haram itu ada seasonnya itu puasa haram itu. Puasa haram itu adalah puasa yang pertama, ini di atas ini sudah. Yang Id ya, Idul Fitri, kemudian Idul Adha, ya. Idul Fitri dan Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, walaupun Imam Abu Hanifah menganggap itu bukan haram tapi makruh litahrim. Kemarin sudah itu. Kemudian satu lagi adalah puasa yang dilakukan terus-menerus tapi bisa menyebabkan rusaknya badan. Jadi pertama itu adalah puasa Id ya, Idul Fitri, Idul Adha, itu yang haram. Kemudian Ayyamut Tasyrik, nah kemudian puasa yang dilakukan terus-menerus setiap hari itu sampai badannya itu merusak badan. Nah, itu yang puasa yang diharamkan. Ada lagi silakan tafadhol. Kalau untuk ikhtilaful matoli yang berbeda-beda nanti banyak panjangannya, ada 3-4 lembar, para ulama berbeda pendapatnya, nanti mungkin di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya Fik, cukup? Iya Pak. Hukum apanya? Bagi orang yang meyakini dia sekarang sudah lebaran, ya berarti dia lebaran. Ya misalnya sekarang ini Muhammadiyah lebaran, ya udah dia lebaran berarti udah makan. Kemudian yang pemerintah misalnya ya, pemerintah itu belum lebaran besok, ya berarti dia berpuasa. Terus yang dimasuk apa? Hukum apanya? Hari Tasyrik. Oh kan enggak, bagi dia kan belum Id. Bagi orang yang puasa sekarang, Idnya besok, kan nggak Id ya. Walaupun bagi yang lain, ya misalnya ada dua nih yang berbeda, yang satu lebarannya sekarang, yang satu lebarannya besok. Yang satu lebarannya sekarang masih puasa, yang satu besok. Bagi yang berpuasa sekarang, yang lebaran sekarang, yang satu lagi bilang puasa, berarti kan dia sebenarnya belum lebaran, masih puasa, tanggal 30. Meyakini bahwasanya masih tanggal 30 Ramadan, berarti masih puasa. Tapi bagi yang sebelah misalnya, ini bukan tanggal 30 tapi tanggal 1 Syawal, jadi nggak ada tanggal 30. Nah, 29 Ramadan tanggal 1 Syawal, nggak ada tanggal 31 Ramadan, nggak ada. Yang pilihannya adalah 29 besoknya 1 Syawal, atau 30 Ramadan besoknya tanggal 1, begitu. Jadi kalau masing-masing misalnya saya puasa sekarang tanggal 30 Ramadan, ya puasa sesa. Walaupun yang lain menganggap ini adalah tanggal 1 Syawal. Contoh ini pemerintah bareng puasa lebaran dan Muhammadiyah bareng lebaran di hari 29, ada yang menggenapkan gitu 30. Oh iya, kalau masih 29-30 sih masih. Tapi kalau itu berbeda dengan jumhur, kan kalau udah Muhammadiyah sama pemerintah itu berarti jumhur itu. Menurut saya itu sudah pas banget kalau jumhur. Beda, apalagi ada aliran tuh yang lebarannya orang udah pada lebaran semua, ini baru lebaran gitu. Nah itu dia pakai kalender yang kalender versinya itu. Nah, itu perlu dipertanyakan juga, nggak melihat hilal tapi dia melihat kalendernya.
Iya, nanti di bab hisab nanti akan dijelaskan insyaallah. Nah, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang masalah matoli tadi ya, kemudian masalah hisab juga. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.